Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali masuk pada pelajaran bahasa Arab dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua dan juga pada video pembelajaran yang kedua. Adapun pembahasan kita ya masih pada pelajaran yang pertama atau ad-darsul awwalu ya. Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Namun sebelum kita lanjutkan ya, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan, yaitu yang pertama ya, mempelajari bahasa Arab itu berbeda dengan pelajaran yang lainnya ya. Karena kita mempelajari bahasa orang lain, maka tentu saja ada beberapa istilah-istilah yang mungkin saja tidak ada di dalam bahasa kita ya. Mungkin saja tidak ada di dalam bahasa kita. Contohnya, al-jumlatu al-ismiyatu. Jumlah ismiyah. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena itu butuh pemahaman. Ya, kita harus mengetahui dulu apa itu jumlah ismiyah. Ya, tentu saja dengan mencatatnya ya agar kita mudah mengingatnya. Seperti ini ya. Ada jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Nah, dalam bahasa Arab jumlah mufidah. Apa yang dimaksud jumlah mufidah? Nah, itu semua harus dicatat, istilah-istilah yang diawali dengan isim. Sekarang isim itu apa? Nah, jadi ada berapa sudah istilah yang harus ditahu? 1. Jumlah ismiyah. 2. Kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Yang ketiga, isim. Apa itu isim? Kemudian selanjutnya ada mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Semuanya butuh pencatatan. Semuanya butuh pencatatan. Ya. Jadi untuk memahaminya butuh dicatat. Ya. Kemudian diulang-ulang membacanya. Ya. Di kitab ini sudah ada beberapa yang tercatat ya. Seperti ini mubtada. Apa itu mubtada? Ya, ini mubtada adalah isim yang dibicarakan di dalam kalimat. Nah, semua ini harus dipahami. Ya, semua ini harus dipahami. Ya, karena ini banyak ya, maka kita mencoba mempelajarinya secara perlahan, ya. Kemarin pada video yang pertama itu mungkin pembahasannya terlalu banyak sehingga agak sulit untuk dipahami secara keseluruhan, ya. Karena itu kita mencoba mempelajari bahasa Arab dengan perlahan-lahan ya, dengan penjelasan yang ringkas ya. Jadi tidak terlalu panjang ya. Cukup satu pembahasan tapi berulang-ulang dibahas. Ya. Baik. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab ini siapkan alat tulisnya ya. Siapkan alat tulisnya. Baik. Kita masuk pada pelajaran yang pertama tentang al-jumlatu al-ismiyatu. Ya, apa itu jumlah ismiyah? Di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna. Ya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Jadi jumlah itu artinya kalimat, ya. Mufidah sempurna, ya. Baik. Jumlah mufidah yang diawali dengan isim, ya. Yang diawali dengan isim. Kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, ya. Mubtada dan khobar. Ya, sekarang pembahasannya apa itu mubtada dan
khobar, ya. Apa itu mubtada dan khobar. Sekarang kita tidak usah dulu terlalu jauh membahas mubtada khobar. Sekarang kita perhatikan dulu contoh berikut ini, ya. Lihat, ya, ini dia, ya. Kita cukup bermain dengan 5 contoh kalimat ini, ya. Perhatikan. Tadi dikatakan, ya, ada istilah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat, ya. Kalimat yang sempurna yang diawali dengan isim, ya. Yang diawali dengan isim. Nah, yang pertama itu kalimat sempurna. Nah, perhatikan, al-baitu kabirun, ya. Al-baitu kabirun. Perhatikan, rumah itu besar. Ini artinya, ya. Al-baitu kabirun artinya rumah itu besar, ya. Ini adalah kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena maknanya sempurna. Rumah itu besar, ya. Coba bayangkan kalau kita tidak mengucapkan kata besar. Saya ucapkan saja rumah itu. Sempurna tidak maknanya? Tidak. Karena orang akan bertanya, ya, kenapa dengan rumah itu? Ya. Ada apa dengan rumah itu? Ya. Maka dimunculkan kata besar. Rumah itu besar. Maka sempurnalah maknanya. Orang tidak bertanya lagi, kenapa dengan rumah itu? Karena sudah ada penjelasannya, rumah itu besar, ya. Begitu juga dalam bahasa Arab, ya. Begitu juga dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita katakan al-baitu, ya, kemudian kita diam, maka orang bingung, ya, bertanya, kenapa dengan al-baitu, ya? Maka dimunculkan kata kabirun. Nah, al-baitu kabirun, rumah itu besar, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini al-baitu kabirun, apakah ini sempurna atau tidak? Sempurna, karena maknanya sempurna. Ya. Baik, yang kedua, ya. Itu dulu. Jumlah mufidah adalah jumlah atau kalimat yang maknanya sempurna. Ya, maknanya sempurna. Tidak mengundang pertanyaan dari orang yang mendengarkan. Baik, yang kedua, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim, ya. Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, lihat, perhatikan di sini, ya. Al-baitu. Ini adalah isim, ya. Ini adalah isim. Apa tandanya bahwa dia isim, ya? Apa tandanya bahwa dia isim? Jadi isim itu kalau pendekatan maknanya dalam bahasa kita kata benda, ya, kata benda. Ya. Ya. Masuk di dalamnya nama orang, ya, nama orang, ya. Kemudian nama benda seperti rumah itu kan kata benda, ya. Kata sifat misalnya besar, nah, itu juga masuk dalam kategori isim. Ya, nama orang, nama benda. Baik. Namun kadang kita belum tahu maknanya, ya. Kita belum tahu maknanya, ya. Kita misalnya lihat al-baitu. Kita tidak tahu bahwa ini artinya rumah. Maka kita cukup lihat ada alif lam di depannya. Ya. Kalau ada alif lam di depannya, maka itu adalah isim. Ya, itu adalah isim, ya. Kemudian nama orang, Khalidun. Khalid kan nama orang, ya. Maka dia adalah isim. Ini juga isim, ya, isim. Ini juga isim karena ada alif lamnya, ya. Kemudian ini juga Fatimah, nama orang, ini juga isim, ya, isim. Ya. Kemudian kata ganti, ya, ini kata ganti sudah dipelajari di kelas 3 sebenarnya, ya. Ya, huwa artinya dia, ya. Huwa dia, tapi untuk laki-laki, ya. Kalau dia untuk perempuan itu bukan huwa tapi hiya, ya.
hiya. Baik. Ini namanya kata ganti, ya, kata ganti huwa. Ini juga termasuk isim, ya, isim. Ya. Kemudian yang selanjutnya haza. Haza artinya ini, ya. Ini. Berarti dalam bahasa kita kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Kata tunjuk. Ini, itu, ya, itu tilka, ya, tilka, ya. Ini semua isim, ya, isim, ya. Jadi sudah berapa tadi isim? Ada alif lamnya, ya. Kemudian nama orang, ya. Kemudian isim domir atau kata ganti, ya. Kata ganti itu dalam bahasa Arab disebut domir, ya. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah kata tunjuk, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk, dalam bahasa Arab isim isyarah. Ya, kemudian ini, ya, nama orang juga, ya. Nama orang. Selain itu, ya, isim juga bisa ditandai dengan harokat tanwin di akhir. Kabirun, mujtahidun, ya, muhandisun, ya, tobibatun. Maka semua yang ada tanwinnya di akhir, ya, baik itu dhammatain, fathatain dan kasratain, itu adalah isim. Itu adalah isim, ya. Ini tambahan, ya. Baik, sekarang kita perhatikan, ya, kalimat-kalimat berikut ini, ya. Baik. Al-baitu. Al-baitu isim atau bukan? Isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Di mana letaknya al-baitu? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Ya. Maka al-baitu kabirun ini adalah kalimat yang diawali dengan isim. Makanya disebut jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Karena al-baitu isim, ya, dan dia terletak di awal kalimat, ya, maka dikatakan ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Paham ini, ya? Begitu juga dengan Khalid. Khalid. Ya. Khalidun, nama orang. Nama orang isim, ya. Isim. Kemudian di mana letaknya Khalid? Di awal kalimat atau di akhir kalimat? Di awal kalimat, isim. Maka karena dia di awal kalimat, ya, isim, dan diawali kalimat ini diawali dengan isim, maka Khalidun mujtahidun ini adalah jumlah ismiyah juga, ya. Begitu juga dengan huwa. Huwa ini isim, terletak di awal kalimat, maka huwa muhandisun ini adalah jumlah ismiyah. Hadza himarun, ya, ya. Atau bisa satu kali nih. Hadza himarun wa tilka baqaratun. Ini juga karena hadza adalah isim, maka kita katakan hadza himarun wa tilka baqaratun adalah jumlah ismiyah. Begitu juga dengan kalimat yang terakhir ini, Fatimah. Fatimah nama orang, isim. Maka karena dia terletak di awal kalimat, ya, maka kita katakan Fatimah tabibatun wa Maryamu mumarridatun. Ini adalah jumlah ismiyah. Jadi kelima kalimat yang ada di depan kita ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Mengapa? Karena diawali dengan isim. Karena diawali dengan isim, ya. Isim itu kata benda. Bisa ditahu ke tanda-tandanya dari ada alif lam, nama orang, ya. Dia isim domir, ada isim isyarah, ada harokat tanwinnya, ya. Baik. Semoga bisa dipahami ini, ya. Baik, ya. Sekarang, ya.
penjelasan berikutnya, dan ini adalah penjelasan yang terakhir ya, penjelasan yang terakhir supaya kita tidak terlalu banyak pembahasannya ya. Baik. Dikatakan di atas ya. Ini jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar ya. Jadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Ada tulisan di bawah sini ya. Lihat. Kata-kata yang bergaris bawah, ini yang maksudnya ya. Ini ya. Nah, ini pada contoh di atas ya adalah mubtada. Ya, mubtada. Sedangkan kata yang tidak bergaris bawah ini baqaratun, himarun, muhandisun, mujtahidun. Ini adalah khobar ya, adalah khobar. Nah, sekarang ya, perhatikan. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Berarti ya, al-baitu kabirun, al-baitu mubtada ya, al-baitu mubtada dan khabirun ya, kabirun khobar. Ya. Maka ketika kalimat terdiri dari mubtada dan khobar, maka itu dikatakan jumlah ismiyah, dan dia adalah kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Jadi walaupun tidak ditahu maknanya ya, kalau dilihat bentuknya terdiri dari mubtada dan khobar, oh ini mubtada dan ini khobar, maka itu adalah jumlah mufidah atau disebut juga jumlah ismiyah ya. Khalidun ini mubtada bergaris bawah kan? Nah, ini mubtada ya. Mujtahidun khobar. Nah, mubtada dan khobar berarti jumlah ismiyah ya. Huwa muhandisun mubtada khobar. Hadza himarun mubtada khobar. Wa tilka baqaratun mubtada khobar. Fatimah tabibatun, Fatimah seorang dokter. Wa Maryamu mumarridatun. Ya, ini mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar ya. Jadi itu pembahasannya ya. Jadi pembahasan yang pertama tadi, apa itu jumlah mufidah? Kalimat yang sempurna, maksudnya sempurna maknanya. Jumlah ismiyah diawali dengan isim. Nah, apa tadi? Nah, al-baitu isim, Khalidun isim, huwa isim, haza isim. Nah, karena terletak di awal kalimat maka dikatakan jumlah ismiyah ya. Kemudian jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar ya. Itu dia. Mubtada yang bergaris bawah dan khobar yang tidak bergaris bawah. Ya, saya rasa cukup pembahasannya dulu. Dan pada pertemuan kita kali ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Cukup kalian nonton, saksikan video ini dan mencoba pahami. Dan jangan lupa, Ustadz ingatkan kembali, catat apa saja yang istilah-istilah kalian dapatkan ya. Kemudian pahami apa maksudnya, apa maknanya. Ya. Baik, semoga ada manfaatnya ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.